Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu memastikan ilmu terbaik mereka nggak hilang gitu aja? Hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Namanya Corporate University. Dan ini bukan cuma pusat training biasa loh. Ini lebih dari itu. Ini adalah evolusi, sebuah sistem belajar yang cerdas di dalam organisasi. Dan ulasan kita kali ini didasarkan dari analisis mendalam oleh Bapak Enden Swandana, seorang Widya ahli utama. Jadi, kita bisa pastikan nih, perspektif yang kita bahas itu akurat dan datang dari ahlinya langsung. Pasti pernah dengar dong, nama besar kayak McDonald's punya Hamburger University, atau Disney juga punya universitasnya sendiri. Tapi, jangan salah sangka dulu. Ini bukan buat cari gelar sarjana ya. Tujuannya itu jauh lebih strategis. Dan inilah yang mau kita kulik bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih konsep corporate university ini muncul? Sebenarnya ini lahir untuk menjawab satu masalah yang krusial banget, yang jadi momok buat banyak organisasi. Masalah pengetahuan yang hilang, yang nguap gitu aja. Coba deh kita lihat, di zaman sekarang ini kan orang gampang banget pindah-pindah kerja. Buat pegawai, ya itu bagus, peluang karir. Tapi buat perusahaan, wah ini kerugian besar. Ibaratnya kayak ada pipa yang bocor. Setiap kali ada pegawai jago yang berpengalaman cabut, mereka itu nggak cuma bawa badan, tapi juga bawa pengetahuan, pengalaman berharga, bahkan ide-ide inovatif. Ujung-ujungnya, perusahaan harus ngajarin pegawai baru dari nol lagi. Capek kan? Tapi masalahnya, yang hilang itu bukan cuma orangnya loh. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang ikut pergi juga. Namanya tacit knowledge. Nah, ini dia nih, aset yang paling berharga dan paling susah digantiin. Jadi tacit knowledge itu apa sih? Gini deh, bayangin. Ini tuh ilmu yang nggak ada di buku panduan atau SOP. Ini ilmu batin, ilmu lapangan yang cuma bisa didapat dari pengalaman. Kayak intuisi tajam, trik-trik cerdas buat nyelesain masalah, atau strategi jitu yang cuma orang yang udah bertahun-tahun kerja di situ yang tahu. Contohnya gimana? Gini, misalnya ada teknisi senior yang cuma dari dengar suara mesin aja udah tahu rusaknya di mana. Atau manajer penjualan yang punya feeling kuat banget soal pasar mau gerak kemana. Nah itu dia, tacit knowledge. Pas mereka resign, ya udah, ilmu itu ikut pergi sama mereka. Misi utama Corporate University itu ya buat nyelamatin harta karun ini. Nah, disinilah kuncinya. Tujuan Corporate University itu ibaratnya menyedot semua pengalaman berharga dari otak tiap orang, terus diubah jadi aset pengetahuan milik perusahaan. Aset yang bisa diwariskan, yang nggak bakal hilang meskipun orangnya pindah. Terus gimana caranya? Caranya dengan mengubah cara pandang kita. Idenya simpel tapi revolusioner banget. Di dalam organisasi, semua orang itu bisa jadi guru sekaligus juga jadi murid. Artinya apa? Belajar itu nggak lagi cuma di ruang kelas yang kaku. Sumber ilmu itu ada di mana-mana. Bisa dari ngobrol santai sama teman sebelah meja, dapat masukan dari atasan, diskusi sama ahli di divisi lain, atau bahkan dari grup-grup internal. Semua potensi ini digerakkan. Nah, perubahan cara pandang ini bikin bedanya corporate university sama pelatihan biasa jadi kelihatan jelas banget. Coba kita bandingin ya. Coba lihat perbedaannya. Pelatihan konvensional itu kan terpusat, kayak sekolah. Sumber belajarnya ya dari instruktur aja, terbatas. Tapi kalau corporate university, wah ini kayak jaring laba-laba pengetahuan. Belajarnya bisa di mana aja. Tiap divisi itu jadi kampusnya, dan pekerjaan sehari-hari itu justru jadi ruang kelas utamanya. Oke, mungkin sekarang ada yang nanya, terus gimana ngaturnya biar nggak berantakan? Nah, ini dia jawabannya. Pakai yang namanya knowledge management atau manajemen pengetahuan. Ini bukan berarti divisi training yang lama jadi nggak kepake ya. Sama sekali bukan. Justru peran mereka itu naik kelas. Dari yang tadinya cuma jadi penyelenggara acara, sekarang mereka jadi sutradaranya atau orkestratornya. Mereka yang mengatur dan menyelaraskan semua proses belajar di seluruh penjuru perusahaan. Prosesnya gimana? Sistematis kok. Mulai dari mencatat pengalaman-pengalaman penting, terus disimpan di sebuah perpustakaan digital, lalu disebarkan sebagai contoh praktik terbaik, dan yang paling penting, dipastikan semua orang bisa mengaksesnya dengan gampang, kapanpun mereka butuh. Siklus ini jalan terus, nggak berhenti. Jadi, kalau semua potongan puzzle ini kita satuin, yang kita lihat itu bukan lagi sekedar pusat pelatihan. Bukan. Yang kita lihat adalah sesuatu yang jauh lebih besar, lebih hidup.
sebuah ekosistem pembelajaran. Dan inilah tujuan akhirnya, menciptakan sebuah ekosistem di mana setiap orang bisa jadi pembelajar yang terus-terusan haus ilmu, tapi di saat yang sama, dia juga jadi sumber ilmu buat teman-temannya. Ada siklus saling memberi dan menerima pengetahuan. Nah, inilah yang bikin organisasinya jadi makin pintar dan makin kuat dari hari ke hari. Jadi intinya, corporate university itu adalah cara cerdas buat mengunci aset perusahaan yang paling penting, yaitu pengetahuan. Belajar bukan lagi sekedar event, tapi jadi budaya. Nah, ini jadi mikir kan, kalau di perusahaan swasta bisa seefektif ini, gimana ya kalau konsep ini diterapin di pemerintahan? Menarik buat dibahas. Tapi itu mungkin di lain kesempatan ya. Sampai jumpa!